Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delaying umbilical cut atau DUC pada lotus birth. Sebetulnya kalau kita berbicara lotus birth, ini merupakan suatu praktek di mana tali pusat itu tidak dipotong. Jadi dibiarkan saja tetap menempel pada plasentanya hingga tali pusat itu lepas secara alami dan terpisah dari umbilikus, dan biasanya ini akan lepas pada hari ketiga sampai dengan hari ke-10 setelah lahir. Jadi sebetulnya latar belakang ini ada seseorang yang bernama Lotus yang dia memang ingin merasa ada suatu kedekatan dengan bayi yang notabene dianggap bahwa plasenta itu adalah saudaranya, saudara kembarnya. Mungkin kita tahu juga ada memang kepercayaan seperti itu, ya. Kita berbicara sekarang bagaimana sejarah delaying umbilical cut atau penundaan pemotongan ini. Memang ada pro dan kontra ya mengenai DUC ini. Tetapi kita nanti akan melihat sama-sama beberapa keuntungan. Akan banyak ada keuntungan bagi bayi baru lahir juga bagi ibu. Nah, di sini ada berbagai riset yang sudah dimulai dari tahun 1900 itu riset itu tentang penundaan pemotongan tali pusat. Apakah itu mau metode persalinan apa saja bisa. Lotus birth ini salah satu metode. Mau menggunakan hypnobirth, mau menggunakan asuhan persalinan normal, mau gentle birth, mau umbilical cord burn, ya itu yang saya ingat Louis dengan saya waktu di Aceh, kami sama-sama menolong bagaimana tali pusat itu dibakar gitu ya. Nah ini ada suatu penundaan, jadi itu sebetulnya ada pergeseran paradigma. Dan ternyata sedikit bukti mendukung pemotongan tali pusat segera. Ya, baik segi keuntungan. Dan nanti juga kita lihat bagaimana pandangan fisiologi kala 3 dari adanya DUC ini. Nah, secara empiris bahwa umbilical cut, ya pemotongan tali pusat itu pada kala 3, nanti kita lihat keuntungannya apa pada kala 3. Terjadi transfusi plasenta, ya, dari umbilical cord dan hematologi. Nanti kita juga akan melihat bagaimana umbilical cut dikorelasikan dengan kerusakan otak pada bayi. Ada juga nanti kita juga berbicara atau kita sama-sama diskusi bagaimana umbilical cut dengan PPH atau perdarahan postpartum. Dan bagaimana komplikasi dari penundaan pemotongan tali pusat itu. Nah, kita berbicara sekarang bahwa umbilical cut yang terjadi pada kala 3 gitu ya. Pada kala 3 sebetulnya kita melihat bayi masih terhubung dengan ibu memang melalui tali pusat ya karena belum dipotong. Jadi langkahnya ini menurut McDonald ya penelitian beliau bahwa begitu bayi lahir nilai keringkan, suntik oksi, kemudian pemotongan tali pusat ini pada kala 3. Tetapi strateginya adalah pada kala 3 ada active management pada kala 3. Nanti kita bisa lihat bahwa ada active management, ada proaktif management aktif kala 3, ada konservatif. Kalau kita melihat di sini, ini bahwa sudah terjadi pada persalinan, asuhan persalinan normal yang notabene kita sudah lakukan. Tetapi berapa lama penundaan itu? Sebetulnya sudah. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana. Bahwa ada penelitian yang mengatakan belum ada kesepakatan pasti saat memotong tali pusat. Apakah segera itu kurang dari 1 menit? Apakah menunda lebih dari 1 menit? Nah itu yang memang belum ada kesepakatan. Bahwa diprediksi banyak kekurangan pada early umbilical cut. Jadi pemotongan segera pada tali pusat itu sebetulnya banyak kekurangan. Ya. Dan kenapa akan terjadi drainase plasenta? Jadi masih ada kesempatan ya darah bayi itu akan mengalir ke janin atau ke bayi itu sendiri.
Nah, kita lihat ada Cohen review bahwa drainase plasenta ini justru malah mempersingkat kala 3 serta mengurangi kejadian retensio plasenta. Karena apa? Pada saat ya terjadi pemotongan yang tertunda atau ada aliran, maka darah dari ibu itu sudah terjadi penundaan. Dan ini kalau darah di plasenta berkurang, sehingga ini akan mempersingkat kala 3. Karena pasti akan ada timbul kontraksi, pasti akan terjadi pengurangan dari retensio plasenta. Bagaimana transfusi plasenta? Sebetulnya kalau kita lihat di UC itu pendekatan fisiologis ya, bahwa akurat umbilical cut akan mempengaruhi volume darah neonatus saat persalinan. Jadi bagaimana penambahan itu cukup banyak, 40 cc darah per kilo berat badan jika menunda pemotongan 3 menit. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di asuhan persalinan normal, pasti begitu bayi lahir nilai, ya keringkan, terus kemudian letakkan, kemudian baru kita pindah untuk menyuntikkan oksi gitu ya. Baru kita kembali jepit, potong. Itu sebetulnya dari asuhan persalinan normal itu sudah diatur sedemikian rupa, itu akan ada 3 menit. Jadi cukup lumayan. Ada penambahan 40 cc darah per kilo berat badan. Ya, tinggal nambahkan aja kalau berat badan bayi. Jadi sebetulnya total peningkatan 50% volume darah pada neonatus. Cukup banyak ini ya. Jadi menunda 30 sampai 45 detik untuk umbilical cut itu meningkatkan volume darah 8 sampai 24. Jadi kalau kita bilang early, cepat, begitu lahir langsung jepit-jepit potong, mungkin kalau bisa 30 detik ya sudah ada penambahan itu. Nah, pastinya kita perlu tahu ya fisiologi kardiovaskuler janin. Saya pikir ini kita semua sudah tahu, dan bagaimana saat uterus berkontraksi dalam waktu 15 sampai 30 detik pertama setelah bayi lahir akan terjadi transfer darah sebesar 25%. Bila 60 detik transfer darah sekitar 50 sampai 80%. Jadi transfer darah terjadi saat menit pertama dan sisanya pada menit ketiga. Nah, bagaimana kalau mempercepat jumlah aliran darah? Pasti pada saat uterus berkontraksi, aliran darah ke bayi itu akan lebih cepat. Makanya perlu penyuntikan oksi pada manajemen aktif kala 3. Ini sangat menguntungkan untuk transfer darah dan juga sangat menguntungkan untuk ibu, tidak mengurangi terjadinya retensio plasenta dan mengurangi terjadinya PPH ya. Dan juga gravitasi untuk memiliki peranan dalam jumlah dan kecepatan transfer darah dari plasenta ke neonatus. Jadi lebih cepat pada saat uterus berkontraksi. Kita sekarang melihat bagaimana umbilical cut dikorelasikan dengan hematologi. Ternyata penelitian yang sudah ada, kejadian 50% bayi anemia pada tahun pertama tidak terjadi. Tertinggi oleh karena defisiensi Fa. Sebagian besar pada umur 6-24 bulan. Jadi ini merupakan suatu alasan kenapa perlu ditunda lebih dahulu. Anemia defisiensi Fa disebabkan persediaan Fa saat lahir tidak adekuat atau early UC. Ya, 5-10 detik atau dalam 30 detik pertama. Ini menyebabkan penurunan volume darah 20-40 cc per kilo berat badan setara dengan Fa sebesar 30-35. Jadi sebetulnya kalau terlalu cepat, karena kan ada yang tunggu denyutnya berhenti, itu adalah hal yang normal. Tapi ada yang begitu lahir, yang langsung dipotong, itu justru terjadi penurunan volume darah. Ini penelitian menurut Mailer. Nah, bagaimana transfer darah 80 cc dalam 1 menit dan dapat mencapai 100 cc pada menit ketiga pasca salin, itu setara dengan cadangan besi sebesar 40-50 mg per kilo berat badan.
Jadi ada penelitian mengatakan meningkatkan volume darah bayi sebesar 30% dan sel darah merah sampai dengan 60%. Kita lihat, ada suatu penelitian RCT, Random Control Trial, dari 476 bayi yang diikuti sampai umur 6 bulan. Ternyata menunda 1,5 menit, nilai MCV lebih tinggi, konsentrasi ferritin juga lebih tinggi. Jadi betapa pentingnya ya. Penelitian pada 370 bayi yang lahir umur 34 sampai 36 minggu, artinya sebelum masih preterm, terjadi peningkatan sangat signifikan nilai hemoglobin pada umur 1 jam sampai 10 minggu. Sebuah meta-analisis, ya, meta-analisis kita tahu bahwa dia mengumpulkan semua penelitian-penelitian yang terkait dengan DUC, ya. Ternyata kesimpulan meta-analisis menyatakan menunda pemotongan tali pusat selama 2 menit itu akan meningkatkan keadaan hematologi jangka pendek dan ternyata juga jangka panjang, ya, dari kadar besi pada bayi lahir cukup bulan. Nah, meta-analisis juga mengatakan tidak diikuti dengan peningkatan bilirubin. Jadi penelitian ini bahwa meta-analisis membuktikan tidak ada peningkatan bilirubin, ya, selama minggu pertama kehidupan bayi. Dan juga dari begitu banyak, biasanya meta-analisis itu tidak cuma 1-2 jurnal atau penelitian, bisa 500, bisa 1000 jurnal yang artinya dianalisis gitu ya, yang semua terkait. Bahwa ternyata dengan adanya DUC terjadi penurunan resiko anemia sebesar 47% dan penurunan resiko defisiensi besi sebesar 33% pada umur 2-3 bulan. Dan ini cukup tinggi sekali. Nah, pada jurnal Transfusion dipublikasikan 105 bayi baru lahir umur 30-3 pada kehamilan preterm, ya, 30-36 minggu, dilakukan menunda pemotongan tali pusat, ternyata peningkatan sel darah merah dan ada nilai hematokrit yang diukur tiap minggu dan ternyata tidak meningkatkan kejadian ikterus dan polisitemia. Dan ternyata juga dalam penelitian itu dikatakan nilai Apgar dan perawatan NICU tidak ada perbedaan signifikan baik yang lahir aterm maupun yang lahir preterm. Itu. Nah, sekarang kita kita bisa diskusikan bagaimana umbilical cut dan kerusakan otak pada bayi. Early, terlalu cepat memotong tali pusat dan segera memindahkan bayi ke tempat resusitasi diasumsikan berhubungan dengan kerusakan otak yang timbul pada bayi baru lahir. Jadi secara rasional, ya apa boleh buat ya, karena bayi dalam kondisi asfeksi atau perlu perawatan sehingga harus segera dipotong. Dan ini diasumsikan malah memperberat terjadinya kerusakan otak pada bayi. Jadi disebut sebagai kerusakan otak itu oleh karena proses persalinan, bisa ya menimbulkan hipoksik iskemi atau ensefalopati dan memicu cerebral palsy. Jadi betapa kasihannya ya bayi yang cepat dipotong tali pusat, pada saat itu dia terjadi asfeksi. Penyebab utama dari kerusakan otak adalah berkurangnya perfusi darah ke otak, sumbatan pembuluh darah, ada penurunan tekanan darah. Jadi penting transfusi plasenta menghindari bayi dari timbulnya kerusakan otak untuk mencegah timbulnya hipovolemi. Jadi sebetulnya memang. Bu Jenny, mohon maaf, I have to remind you, you only have 5 minutes left. Oke, thank you. Ya, pusat dilakukan bersamaan dengan tindakan resusitasi. Nah, ini kalau kita lihat, ini cara kerja bagaimana sirkulasi darah, sirkulasi ke paru, jantung agar dapat bekerja maksimal sebagai adaptasi terhadap umbilical cut. Ya, hipovolemi timbul pada pemotongan tali pusat segera. Ini bisa pada bayi preterm, maka sirkulasi akan dipertahankan untuk memaksimalkan kerja jantung paru.
Dan ini yang tadi saya sedang kerusakan pada otak. Beberapa RCT dan efek menunda UC30 dibandingkan dengan pemotongan tali pusat segera 5-10 detik pada bayi kurang dari 3-2 minggu didapatkan penurunan signifikan perdarahan intraventrikuler. Jadi juga penurunan insiden perdarahan intraventrikuler pada penundaan pemotongan tali pusat ditunjukkan pada 2 meta-analisis yang meneliti tentang neonatus preterm dan postterm. Ini bayi prematur, preterm tampaknya lebih sering terjadi perdarahan intraventrikuler dibanding dengan bayi aterm. Tapi early DUC akan meningkatkan risiko perdarahan tersebut. Nah, kalau dilihat dari umbilical cord dengan perdarahan, penyumbang kematian tertinggi adalah perdarahan, ada MAK 3, terus kemudian menunda umbilical cord pada bayi baru lahir selama 2-3 menit tidak menimbulkan risiko lebih tinggi perdarahan. Ini ada beberapa review 11 penelitian bahwa dari melibatkan sekian wanita ditemukan tidak ada perbedaan signifikan untuk kedua kelompok dalam terjadinya PPH. Nah, tidak terdapat peningkatan yang signifikan atau peningkatan yang bermakna secara statistik untuk PPH. Jadi DUC akan terjadi transfusi plasenta, maka plasenta akan lebih cepat lahir. Ini komplikasi ya, dari ini komplikasi ada yang meneliti overloading volume darah bayi sehingga meningkatkan respiratory distress, icterus neonatus dan polisitemia. Tetapi peningkatan bilirubin pada dan viskositas plasma selama minggu pertama kehidupan bayi mungkin tidak ditemukan bukti yang mengarah suatu keadaan yang membahayakan bayi. Sehingga bayi perlu difototerapi untuk mengatasi icterus dan perlunya dinicu itu. Jadi neonatus aterm dengan DUC tidak akan menimbulkan polisitemia ataupun icterus. Dan ditemukan bukti menimbulkan PPH lebih banyak dari kelompok itu bila dilakukan early. Ini penelitian dari publikasi dari Lancet, tidak terdapat bahaya signifikan berupa icterus dan polisitemia ya. Oke, ini suatu penelitian juga. Saya berbicara ini pandangan kalau sebelumnya seperti ini ya dasar pemikiran peningkatan sel darah dan ternyata pada sekarang safe for premature baby. Jadi aman. Nah, kita bicara lotus birth ya, kegagalannya terjadi untuk lotus birth apabila retensio placenta, ibu dan bayi yang terancam atau tali pusat pendek. Mungkin kalau tali pusat pendek bisa diatasi. Tali pusat penolong yang terampil, kalau ada lilitan tali pusat bisa. Budaya, pasti biasanya budaya Bali ini ya, ada berapa yang percaya bahwa, atau budaya Jawa bahwa plasenta itu adalah saudaranya. Jadi karena ini kepercayaan, hak dari klien untuk menentukan apakah dia mau ditunda pemotongannya atau bijaksana jadi mengikapi iklim setempat. Kalau iklim di Indonesia sangat panas, jadi kemungkinan agak sulit untuk bisa melakukan lotus birth. Tetapi bisa ditunda ya, bijaksana mungkin menyikapi era global seperti saat ini mungkin bisa ditunda. Ini pandangan meningkatkan, sebetulnya lotus birth itu beberapa orang memandang meningkatkan kesiapan emosi dan fisik klien beserta pasangan, meningkatkan mempermudah kemajuan fisiologis, mendukung kemampuan coping klien dan pasangan serta mencegah komplikasi ini. Ini pandangan bayi lebih tenang, ada keterikatan secara psikologis bayi dengan saudaranya plasenta, plasenta masih dilindungi bayi sampai melindungi bayi sampai lepas sendirinya. Jadi ada peralihan yang smooth, ada peralihan yang halus. Kepercayaan bahwa kalau plasenta ini merasa sudah siap bayi ini untuk dilepas, maka dia akan melepaskan diri. Kesimpulannya, DUC pada bayi baru lahir bermanfaat, efek hematologi berkesinambungan jangka pendek dan jangka panjang, serta menurunkan risiko intracranial bleeding dan kerusakan otak, dan DUC juga dapat menyebabkan icterus dan polisitemia, tapi belum dapat dibuktikan. Itu nilai Apgar perawatan khusus di NICU terjadinya RDS tidak terdapat perbedaan bermakna. DUC dapat menjadi suatu cara dari tindakan pertolongan persalinan. DUC juga dapat dilakukan pada MAK 3 tanpa takut terjadinya PPH. Perhatikan dan pertimbangkan regulasi segala metode yang berkaitan dengan hal baru. Ini lotus birth pada inisiasi menyusui ini.
Baik, saya kira itu saja. Terima kasih.